dari ilmu politik itu ada mata kuliah politik keluargaan. Nah, jadi dalam politik keluargaan ini dibagi kelompok gitu untuk melakukan penelitian, terus nantinya outputnya berupa video wawancara sama narasumber gitu. Nah, kebetulan kita kebagian topik itu tentang sumber daya alam dalam perspektif keluargaan. Jadi kita tertarik aja gitu karena jarang sekali yang ngebahas tentang isu si mangrove ini gitu, TWAK. Jadi makanya kita ngambil studi kasus mungkin bisa dibilang dari mangrove peak ini. Karena pertanyaan kita tuh kenapa mangrove peak ini yang bisa dibilang salah satu kawasan hijau yang ada di peak gitu, di tengah yang panasnya peak, hotelnya, apartemennya tinggi-tinggi peak gitu, ruang terbuka hijau yang menurut kami sih seharusnya harga tiketnya itu bisa lebih rendah ataupun kayak 10.000, 15.000 dibanding di atas dari 20.000, yang dimana kan masa ini kan salah satu hak warga negara, terus juga untuk mendapatkan tempat ruang terbuka ya, akses untuk menikmati ruang terbuka. Tapi pada kenyataannya aksesnya ini bisa dibilang sulit untuk dijangkau gitu, kayak misalnya dari transportnya tadi, terus juga tarifnya, terus juga mungkin dalam mangrove peak-nya sendiri kalau saya dan teman-teman merasakan pas kita masuk itu dia tuh fasilitasnya bisa dibilang nggak yang bagus banget, karena kan dia juga semuanya bangunannya dari kayu ya. Jadi kayak berdiri lama di situ, terus kamar mandinya, terus ininya juga resortnya, terus di sana kan nggak boleh bawa makanan ya Pak. Sedangkan di dalam sendiri kalau kita lihat itu cuman hanya ada satu dua restoran gitu, dan sulit gitu maksudnya untuk orang mau makan, karena kan pasti mikirnya kalau ruang terbuka hijau mau piknik nih, mau bawa makanan gitu, terus gelar karpet gitu sama keluarga. Jadi kayak mikirnya ini sepertinya bentuk dari komersialisasi gitu. Dari pandangan Bapak sendiri gini, tentang mangrove peak TWAK tadi, bisa dibilang ruang publik atau sebenarnya nggak inklusif yang seperti tadi saya bilang gitu. Dan kenapa sih, kenapa bisa sampai komersialisasi itu terjadi gitu di mangrove itu? Oke. Yang pertama saya coba kasih teman-teman paham tentang ruang publik ya. Ruang publik itu khususnya di Indonesia itu ada aturannya. Jadi yang namanya ruang publik, ruang terbuka hijau atau apapun itu yang bisa diakses publik itu punya aturan dan legalitas tersendiri untuk kita sebagai publik bisa akses. Namun kenapa di kawasan Taman Wisata TWA, Taman Wisata Alam Angke Kapuk itu memiliki tarif yang mahal, tidak inklusif, tidak ramah keluarga, karena memang status kawasannya atau status ruangnya itu hutan produksi, yang dengan kata lain itu memang kawasan komersil yang dikomersilkan, dan memang di sana di bawah kelola atau di bawah naungan satu perusahaan gitu, perusahaan milik keluarga yang sudah dikelola sejak tahun 2009. Jadi status kawasan itu memang kawasan komersil sejak tahun 2009. Statusnya memang tempat wisata, sama halnya dengan Ancol, sama. Berarti emang dari awal dia terbuka, dari pertama kali terbuka emang betul. Dari awalnya tata ruangnya, menurut tata ruangnya ya, tata ruang Provinsi DKI Jakarta, kawasan tersebut khususnya di Peak memang kawasan komersil. Nah, kalau yang Peak di Kelurahan Pluit itu dia punya satu kawasan publik berbasis alam gitu ya, ada namanya hutan lindung dan ekowisata Pantai Indah Kapuk. Itu semua bisa diakses
Untuk publik, memang tempatnya tidak besar dan saat ini pun sedang tahap pembangunan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI sebagai pengelola. Biaya retribusinya sangat murah, hanya Rp3.000. Parkir motor 5.000, parkir kendaraan beroda 4 hanya 6.000 dan bis hanya 10.000 gitu. Semua bisa mengakses dan kami pun sebagai LSM gitu ya atau NGO, kami juga banyak melakukan kegiatan di sana. Karena kami selaku NGO harus mengenalkan ada loh ruang publik di yang tadi teman-teman bilang di PIK gitu ya, di triknya PIK, di gemah megahnya dan panasnya PIK gitu ya, di balik gedung-gedung bertingkat di PIK, kawasan elit strategik gitu ya di utara Jakarta. Ternyata masih ada hutannya loh. Dan ya ternyata bukan cuma di TWA. Kalau kita ngomongin hanya di TWA ya udah itu kawasan memang kawasan komersil. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak itu Taman TWA ini itu ada peran tersendiri nggak sih buat Jakarta Utara gitu loh sebagai membantu kayak menjaga lingkungan PIK 2 itu karena kan tadi ruang daerahnya yang emang panas gitu dan emang isinya cuman apartemen gitu. Kira-kira ini nah ini konteksnya berubah nih. Konteksnya berubah nih ya dari bukan ruang publik jadi fungsi. Iya benar-benar. Fungsi kawasan. Kalau fungsi kawasan mau jelas TWA itu sangat berpengaruh sekali karena itu bukan satu-satunya, itu merupakan bagian dari landscape namanya Angke Kapuk. Landscape ekosistem Angke Kapuk yang tersisa di Jakarta. Jakarta itu kurang lebih hanya tersisa hutan di wilayah pesisir. Itu tidak sampai 60 hektar. Secara keseluruhan di garis pantai sepanjang hampir 30 km itu hanya tersisa kurang dari 60 hektar dan salah satunya 150 hektar, kurang dari 150 hektar, dan kawasan terbesar itu ada di TWA, Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Jadi kalau secara fungsi itu sangat bermanfaat bagi lingkungan yang ada di PIK karena itu satu-satunya tembok terakhir di kawasan tersebut. Jadi punya peran besar juga buat sangat kalau ngomongin peran sangat luar biasa besar pastinya karena di cekungan seluas 82 hektar itu hutan itu ya benar-benar jadi tembok besar gitu di sana ya, cegah abrasi pastinya karena wilayah sana berlumpur. Penting ya kalau misalkan ada mangrove itu berarti penting banget lah, tapi kan ini dipegang sama perusahaan gitu ya. Betul. Terus untuk komersial juga. Terus gimana sih cara warga kita sebagai kita untuk ikut berpartisipasi untuk menjaga atau merawat di kawasan mangrove tersebut itu bagaimana sih? Nah, ada beberapa cara mungkin. Yang pertama gini, TWA itu karena dia perusahaan, dia punya kewajiban sosial, ya, social responsibility, mereka punya wajib, dan mereka selalu mengadakan kegiatan. Hampir kurang lebih 3 bulan atau 3 bulan sekali mereka ngadain kegiatan volunteerisasi ya, free gitu ya, teman-teman bisa masuk beraktivitas sama keluarga, betul, nanam mangrove juga, bersih-bersih pantai juga, dan lain-lain gitu ya. Ataupun teman-teman bisa bekerja sama atau masyarakat umum gitu ya, bisa bekerja sama LSM, sama NGO seperti kami gitu ya, atau komunitas-komunitas yang lain gitu ya, bisa bekerja sama untuk melakukan aktivitas di sana. Kalau dibilang gimana cara kami berkontribusi langsung, ya nggak usah, karena itu tanggung jawabnya mereka sebagai perusahaan untuk melindungi itu. Karena di perizinannya mereka nggak boleh nebang gitu ya, mereka nggak boleh tebang, mereka nggak boleh kehilangan lahannya. Di izin PBPH-nya itu mereka nggak boleh nebang, nggak boleh kehilangan lahannya, nggak boleh bangun bangunan besar gitu di dalam kawasan tersebut selain dari kayu dan ramah lingkungan, mereka nggak boleh. Kenapa kalau misalnya emang ada kan kalau kita melihat kayak Ancol, mereka bisa dibilang punya banyak improvisasi gitu ya Pak. Sementara kalau di ekowisata mangrove PIK ini tuh gitu aja gitu, atraksinya pun kayak mangrove ini tuh udah banyak, kalau kita lihat di TikTok di mana itu tuh sebenarnya banyak orang yang udah ngontenin mangrove, tapi nyatanya tuh nggak serame itu gitu. Berarti kan rasa kemauan masyarakat untuk melihat mangrove itu tuh masih rendah gitu guys. Yang pertama gini, karena TWA mindset
masyarakat pada umumnya gitu ya di wilayah DKI Jakarta, kenapa mereka malas ke mangrove, mereka malas berurusan dengan mangrove, karena TWA tarifnya luar biasa besar. Iya. Itu yang pertama. Jadi seakan-akan mangrove hanya TWA di Jakarta yang tersisa, sehingga mereka malas lagi nyari-nyari, alah udah pasti semua yang masuk ke wisata mangrove nih kayak begini kok, mahal, terus nggak ada apa-apa di dalamnya gitu ya. Yang pertama ya udah pasti internal mereka ya, bisnis modelingnya salah gitu, udah pasti canvassingnya juga nggak berjalan lancar. Yang kedua mungkin ya investasi mereka nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masif gitu ya, dan yang mungkin lebih balik kepada ownernya yang sekarang jauh lebih mungkin punya bisnis lain bisa jadi, dan izinnya kan itu panjang ya sampai 2050 perizinannya. Kami sih sedang mencoba mengadvokasi ke Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan TWA itu setelah perizinannya habis, setelah izinnya habis, untuk dijadikan kawasan hutan lindung. Kami sedang mengadvokasi. Mungkin nanti ini bagian teman-teman lah ya dari ilmu politik bisa bantu advokasi dari tulisannya untuk ke Pemprov DKI. Kami lagi mencoba mengadvokasi untuk menjadikan kawasan tersebut jadi kawasan konservasi. Iya, konservasi. Bukan kawasan komersil lagi. Berarti kalau dari yang Bapak jelaskan tadi, secara pengelolaan itu berarti lebih baik yang dikelola sama pemerintah gitu dibanding yang dikelola sama bisnis gitu, perusahaan swasta kayak TWA ini. Kalau ngebandingin antara TWA dan area ekowisata di PIK, oh jelas bagusan punya pemerintah gitu ya, bagusan punya Pemprov DKI, jelas. Sangat jelas, bagus. Yang TWA hype aja di awal kan? Iya benar. Walaupun pasti sulit ya. Kalau misalkan itu terjadi gitu advokasi yang pas 2040 gitu udah terjadi, kira-kira itu tantangan apa yang mungkin akan dihadapin sama teman-teman NGO juga atau Bapak sendiri gitu? Tantangan yang paling besar udah pasti politik kepentingan ya. Iya. Karena kawasan tersebut memang sudah dari tahun 70-an itu udah dinyatakan sebagai kawasan komersil. Di tahun 74 itu status kawasannya udah ditetapkan. Pantai Indah Kapuk itu merupakan kawasan komersil. Kedua, perusahaan-perusahaan lain yang mau mengakuisisi tentunya ya. Tantangan yang ketiga ya pastinya nilai daripada ekosistemnya itu juga. Kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Ditambah maraknya reklamasi kan masih terjadi, bukan? Walaupun sudah selesai reklamasi, tapi pembangunan di sana itu masih terjadi. Otomatis secara nggak langsung kerusakan lingkungan atau ya pengaruh buruk lingkungan itu tetap masih gitu ya, masih sedikit terjadi di sana. Kalau menurut Bapak sendiri tuh sebenarnya mangrove tuh cocoknya diposisikan sebagai apa? Apakah wisata, edukasi, atau konservasi? Atau misalkan dia bisa berjalan tiga-tiganya? Oh itu yang terakhir. Gini, ekosistem mangrove itu manfaatnya luar biasa banyak dimanapun. Itu jadi salah satu indikator perairan tropis yang sangat sehat. Ketika ada ekosistem mangrove-nya, pasti ikannya gampang, nelayan gampang nyari ikan, gak usah jauh-jauh gitu ya. Terumbu karangnya juga pasti bagus, di batas aman dengan lumpur udah pasti bagus terumbu karangnya karena ikannya sehat, mangrove-nya sehat gitu. Berarti itu juga yang mempengaruhi PIK bisa jauh dari kayak banjir terus. Oh iya, bukannya mencegah banjir atau mengurangi banjir ya, tapi dia meminimalisir dampak dari banjir. Jadi gimana kalau misalkan masyarakat itu biar lebih aware gitu loh akan pentingnya mangrove ini untuk lingkungan kita. Itu kira-kira gimana? Terus kayak peran masyarakat gimana biar kayak mangrove tetap terjaga dan tetap ada? Politik satunya cara yang bisa bikin aware masyarakat meningkat gitu ya, awareness masyarakat terhadap ekosistem meningkat, politik dibawa ke unsur politik. Gak mesti aware loh, maksudku cukup membagi aja apa yang teman-teman tahu. Iya. Kalau dari yayasan Mangrove Jakarta itu kan salah satu komunitas NGO ya. Itu kira-kira kalau dari mereka itu sering banget campaign dan sebagainya macamnya ya Pak. Masa kayak melakukan advokasi kecil ataupun campaign mengajak. Nah, kalau dari Yayasan Mangrove Indonesia melalui komunitas-komunitas kecil kami di berbagai provinsi di Indonesia, kita selalu advokasi melalui campaign gitu ya. Kita selalu ngajak walaupun kecil, kita selalu bikin kegiatan giat baik lah ya, khususnya di perlindungan ekosistem mangrove, karena fokus kami
itu di edukasi dan campaign. Berarti emang Gitu. mereka tersebar di beberapa provinsi, Pak? Ada di 12 provinsi Oh, 12 provinsi. di Indonesia. NGO seperti Mangrove Jakarta ini perannya dalam aware sama mangrove itu besar sekali ya, salah satu yang paling besar gitu. Saya nggak berani klaim seperti itu ya. Nggak, Tapi maksudnya- kalau dari yang kami lakukan, ya kami berjuang semaksimal mungkin lah. Maksudnya dari apa yang kami punya gitu ya. Yayasan Indonesia Mangrove ini mungkin sangat membantu banyak orang gitu, khususnya bagi yang kayak gak aware gitu terhadap mangrove gitu di Jakarta, di Indonesia. Harapannya seperti itu ya, harapan kami ya. Semoga dan alhamdulillah feedback gitu ya, testimoni kami alhamdulillah sejauh ini sangat baik gitu ya dari teman-teman. Karena fokus kami di awareness tadi sama edukasi. Karena visi dan misi Yayasan Mangrove Indonesia ini edukasi dan ngajak gitu ya, campaign. Makanya saya jelaskan lebih rinci dan lebih fundamental. Dari pemahaman dasarnya dulu teman-teman harus pahamin. Setelah itu gampang sisanya. Saya sangat yakin teman-teman tinggal kembangin aja pemahamannya. Kalau ngomongin mangrove, pasti yang pertama ngomongin kawasan, status kawasannya apa, Iya. siapa pengelolanya, peruntukannya apa, konservasinya seperti apa, terus fungsinya dia di lokasi tersebut ekosistem mangrove itu seperti apa. Kurang lebih di semua tempat sama. Permasalahannya ada, yaitu kalau kita ngomong ekosistem mangrove, karena itu satu-satunya ekosistem yang tidak dilindungi di Indonesia. Iya.